Ya, pemirsa, pemerintah sedang menggodok regulasi baru terkait pemotongan gaji karyawan untuk dana pensiun tambahan. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pemirsa lewat sambungan Zoom dengan pengamat kebijakan publik ada Pak Agus Pambagio. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mas Bram. Ya, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di siang kali ini. Pak Agus, ini kembali lagi mengejutkan publik. Tepatkah langkah pemerintah kembali akan memotong gaji pegawai? Gini, yang pertama ini OJK ngapain ya? Dia hot banget mengumumkan sebuah kebijakan, tapi perangkat kebijakannya, perangkat peraturannya belum selesai. Kenapa sih nggak nunggu saja nanti? Mendingan sekarang dilakukan diskusi publik dulu. Setuju nggak kepada publik apa bagaimana? Jangan diumumkan PP-nya saja belum, apalagi PM-nya atau peraturan kepala lembaganya. Itu udahannya kedua nih, tapera dulu begitu. Jadi dan juga itu yang BPJS Kesehatan. Jadi ngapain sih buru-buru? Itu satu. Kedua, mau berapa besar? Memang pensiunnya kecil karena gajinya kecil. Nah kalau tadi bilang 40%, nah gaji eselon berapa itu? Misalnya eselon 4 yang paling, eselon 1 yang top itu berapa? Dengan tulkil dan sebagainya, 40 juta. Nah 40 juta diambil 40%, berapa? Atau diambil 10% saja, sudahlah, nggak usah. Ini kan pemerintah mencari dana yang nggak jelas yang bisa diinvestasikan, bisa digunakan untuk investasi dan sebagainya mungkin. Tapi jejak pemerintah mengelola dana ini kan buruk. Ingat ingat ini Jiwasraya, ingat Taspen dan macam-macam. Itu kan buruk. Kasihan kawan-kawan saya yang pensiunnya di Jiwasraya, BUMN itu amblas, nggak tahu dapat berapa karena harus dicicil sekian puluh tahun. Pak Agus. Nah maksud saya sudahlah, taruh aja di BPJS Ketenagakerjaan, kalau perlu ditambah di situ, nggak usah bikin lembaga baru lah. Pak Agus, kalau Anda bilang ini terlalu terburu-buru, bahkan perangkatnya belum siap, bahkan tadi Anda mengatakan ini adalah uang dari masyarakat ini untuk diinvestasikan. Menurut Anda pemicunya apa karena seperti itu, apakah ada pemicu lain? Pemerintah berlakukan pemotongan ini? Iya mungkin pemerintah kan kekurangan uang mungkin kan, untuk dana-dana karena pajak tidak memenuhi target, kemudian investasi juga tidak. Yang ada kan hutang semua, maka ditariklah itu. Nah sekarang PNS itu gajinya berapa? Mau dipotong, mau berapa persen lagi? Kalau potongnya seperti sekarang, memang begitu pensiun ya dapatnya cuma 10%-nya, 15%-nya, nggak bisa untuk hidup. Nah itu kan yang harus dipikirkan, jangan, kan memang tidak semua, itu juga belum jelas kan, ini bikin, saya nggak ngerti OJK kok bikin heboh gitu loh. Aturannya keluar dulu baru kita bicara gitu. Atau sekarang lakukan diskusi publik, kemungkinan ya if ini gimana, if gitu gimana gitu loh. Jangan main umumkan tapi perangkatnya nggak ada. Ini kan bikin resah orang. Oke, Pak Agus, melihat dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan apabila memang program ini memang nanti akan dilakukan, apa yang terjadi bagi para pekerja nantinya? Ya tentu sekarang hidupnya akan berkurang pendapatannya kan, karena dia harus menyumbang. Dipotong secara paksa istilahnya gitulah ya, karena itu peraturan dan mau nggak mau kan berkurang. Nah, terus hidupnya dari mana? Korupsi lagi. Kan semua kita hidup dari korupsi ini, dari uang suap, uang korupsi. Mau ditambah, sekarang bereskan dulu sajalah. Bagaimana ahlinya ada struktur gaji, berapa besarnya. Nah seharusnya APBN 3.000 triliun atau berapa itu cukup lah kalau tidak dikorupsi. Itu kan 40%-nya hilang. Sebenarnya Pak Agus sebenarnya Pak Agus program baru ini dibutuhkan tidak sih untuk masyarakat kita? Ya dibutuhkan, tetapi tidak memberatkan. Kalau sekarang kan kita belum, ini kita bicara belum ada peraturannya berapa, siapa yang kena, siapa yang tidak. Sekarang kalau mau ngikut katanya 40% pendapatannya tadi OJK bilang, berarti kan harus dihitung. Ya orang ahli finansial bisa, saya bukan ahli finansial, dihitung. Kalau nanti dia terimanya sekian di tahun ke 30, 40 dan seterusnya sampai dia meninggal, itu tabungan yang harus ditarik berapa? Itu kan bisa dihitung, mudah sekali. Nah kalau dia gajinya katakan 10 juta, disuruh nombokin itu berapa potongannya? 5%? Ya hitung aja, 10% hitung juga. Nah, terus dapatnya masih nanti itu kalau dia sudah pensiun. Kalau dia meninggal duluan bagaimana? Kan sudah ada BPJS Ketenagakerjaan, masukkan saja ke situ. Oke, baik. Pak Agus, terakhir solusinya apa nih untuk pemerintah dan imbauan untuk pemerintah? Apalagi kan kemarin TAPR juga sempat menuai polemik nih, dalam 2027 katanya TAPR akan segera juga dilakukan. Iya, maka sampai hari ini kan peraturan menterinya belum ada. Ini sudah mau ganti. Menteri tinggal akhir September sudah selesai pekerjaan-pekerjaannya.
Ngapain sih? Saya heran OJK ada apa ini? Kok nafsu benar mengumumkan kebijakan yang peraturannya belum ada? Aneh ini, gitu. Oke, baik Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Agus Pambagio sebagai pengamat Yo. kebijakan publik. Ini juga bisa dipertimbangkan pemerintah agar tidak lagi memberatkan masyarakat kita. Terima kasih Pak Agus Pambagio telah bergabung bersama kami di siang kali ini.